Assalamualaikum. Hari ini masih tema yang sama. Aku masih pengen belajar bikin konten menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hari ini aku pengen buat mie goreng bihun. Aku udah siapin mie-nya, udah aku rendam dengan air panas sebentar. Lalu aku udah siapin sawi. Aku siapin telur 2 dan bumbu halusnya aku halusin lada putih, bawang merah. Nah, di sini aku siapin minyak karena pertama aku pengen membuat telur orak-arik. Nah, untuk bahan pertama aku siapin telur orak-arik. Aku menggunakan 2 telur. Sebenarnya ini lumayan banyak, tapi nggak apa-apa karena untuk makan sendiri, makan pribadi ya nggak apa-apa, toppingnya lumayan banyak. Tapi kalau beli di abang-abang yang jualan mungkin porsi toppingnya itu lebih sedikit ya. Nah, ini bumbu halus yang udah aku haluskan tadi, lada putih, bawang merah. Nah, itu bumbunya aku pakai itu aja ya. Aku nggak tahu resep orang lain gimana, tapi resep aku gunakan lada putih, bawang putih, dan bawang merah, itu aja. Nah, pertama aku masukin bakso sapi. Aku nggak tahu kenapa aku lagi suka banget sama bakso sapi. Aku sering beli bakso sapi. Nah, jadi aku ya pakai bahan yang ada di kulkas aja. Lalu setelah aku tumis-tumis bakso sapinya, aku masukin telur orak-ariknya, aku tumis sebentar. Nah, aku masukin sawinya. Aku menggunakan sawi manis karena aku suka sawi manis, jadi aku menggunakan sawi manis aja ya. Aku tumis-tumis sebentar sawinya, nggak sampai layu benar. Langsung aku mau masukin mie bihun. Benar nggak sih ini namanya mie bihun? Aku nggak tahu ya nama bahasa Indonesianya. Apa benar ini mie bihun? Nah, pokoknya mie itu aku nggak tahu namanya. Nah, aku masukin mie-nya. Aku menggunakan api kompornya itu kecil aja karena aku nggak mau nanti gosong. Kalau apinya terlalu besar aku takut gosong, jadi aku menggunakan api kecil aja. Nah, aku masukin kaldu bubuk, terserah merek apapun. Nah, kalau mau menggunakan garam juga bisa, penyedap juga bisa, tapi hari ini aku pengen masak cuma pakai kaldu bubuk. Lalu aku masukkan kecap asin dan kecap manis. Kalau buat mie goreng biasanya kan menggunakan kecap asin dan kecap manis. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Nanti kalau aku mau icip dulu apakah udah pas atau belum. Kalau misalnya belum pas rasanya, misalnya kurang asin atau kecap manisnya nggak terlalu terasa atau kecap asinnya nggak terlalu terasa, itu boleh ditambah ya. Ini aku aduk-aduk dulu, campurkan semua bahannya karena kalau nggak tercampur dengan rata tuh rasanya akan nggak sinkron ya. Nah, ini lumayan juga karena aku menggunakan api kecil, jadi kan si wajannya ini nggak gosong. Itulah tujuan aku kalau masak itu apinya lumayan kecil karena aku trauma dengan menggunakan api yang lumayan besar. Karena pernah kejadian aku masak, aku menggunakan api yang lumayan besar dan akhirnya wajanku gosong dan aku pusing saat ngebersihinnya. Jadi hari ini aku menggunakan api kecil aja sampai sekarang. Setiap masak aku tuh selalu menggunakan api kecil, cenderung sedang mungkin ya. Jadi kan gak cepat gosong. Nah, ini masih aku udah icip, ternyata kurang asin, jadi aku tambah lagi si kaldu bubuknya. Sebenarnya boleh aja kalau misalnya mau ditambah garam, tapi aku lagi pengen menggunakan kaldu bubuk aja supaya lebih mantap ya. Tapi sesuai selera, kalau misalnya teman-teman gak suka kaldu bubuk boleh banget menggunakan garam ya.
Nah, setelah aku tambah kaldu bubuknya, aku icip kembali apakah rasanya udah pas. Dan ini terus diaduk-aduk, aku takut rasanya nggak rata, jadi harus diaduk-aduk ya. Setelah aku cobain, ternyata kurang kecap asin dan kecap manis, rasanya masih kurang, jadi aku tambahin secukupnya aja, terus diaduk-aduk. Kalau misal kurang asin juga, boleh ditambahkan garam atau yang lainnya ya. Nah, akhirnya alhamdulillah matang juga mie goreng bihun bakso, apa namanya, bakso sapi dengan topping yang lumayan banyak untuk porsi makan sendiri. Alhamdulillah matang juga. Dadah, sampai di sini aja.